kita rekrut orang yang mau belajar, yang mau juga sharing. Jadi bukan hanya satu arah, oh mentang-mentang ini presiden director, semua yang dia katakan benar, belum tentu. Memang bukan untuk itu tujuan membuka perusahaannya. Memang kita mau grow dan kita mau buktikan bahwa kita bisa menjadi raja di negara sendiri. Halo pemirsa, jumpa lagi di At The Wheel. Tahukah Anda hingga Februari 2013 sekitar 7,94 juta jiwa atau sekitar 6,55% dari seluruh tenaga kerja Indonesia adalah lulusan universitas. Dan tentu angka ini akan dilihat atau sebagai angka potensial bagi para profesional yang terjun di bidang orang mengenalnya dengan kata headhunter. Namun yang benar adalah executive search agents atau recruitment agents. Nah, tamu kami kali ini adalah profesional muda yang telah selama 4 tahun ini mengembangkan bisnisnya di bidang ini melalui Quantum Select International yang telah memiliki cita-cita yang juga go global. Ricky Mulani. Quantum Select Indonesia adalah perusahaan lokal di bidang recruitment and selection, executive search, dan HR consulting yang berstandar internasional. Berdiri pada tahun 2010, perusahaan ini fokus pada kualitas dan kecepatan. Layaknya Cupid yang mempertemukan cinta, perusahaan ini pun berusaha investasi perusahaan mencari eksekutif berhasil sekaligus meningkatkan kemampuan kandidat di kolam yang tepat. Halo, apa kabar Ki? Terima kasih sudah bersedia dicuri waktunya. Boleh ngobrol sebentar ya? Oke, terima kasih. Ricky, kalau lihat dari eksekutif search consultant bidang ini khususnya dari yang ditawarkan oleh Quantum Select International, apa sih yang membuat Ricky yakin bahwa memang di bidang ini sendiri mampu bersaing dengan begitu banyaknya pemain yang di industri yang sama dan juga di masing-masing company mempunyai departemen HR juga begitu? Well, kita fokus pada dua hal, speed, kecepatan, dan ketepatan, which is quality. Nah, kita harus maintain bahwa ketika kita mendeliver result, quality itu memang benar-benar kita jaga. Dan kecepatan kita lebih baik daripada kompetitor kita otomatis gitu ya. Nah, metode-metode yang dilakukan itu harus lebih baik daripada kompetitor-kompetitor. Dan kita juga harus maintain integrity. Artinya ketika kita bilang, oh kita sudah interview kandidat A dan kandidat ini bagus, we have to make sure that kita memang benar-benar sudah ketemu, sudah interview. Jangan cuma bilang, oh saya sudah interview padahal belum. Let's say, saya sudah reference check padahal belum. Nah itu hal-hal yang sering miss oleh kompetitor. Jadi be honest gitu. I think that's the part where we try to compete. Kalau dengan HR di dalam sebuah corporate, kita ini vendor. Definitely ketika mereka sudah dead end, tidak bisa menemukan orang, they will come to us. Ada tidak standar yang ditawarkan oleh Quantum sendiri sejauh ini, khususnya misalnya yang berbeda dengan standar yang dilakukan oleh company-company ini sendiri? Contohnya kita bicara misalnya manajemen trainee, gitu. Yeah. So basically kita ini kan hanya agent ya. Jadi standar perekrutan kita sebenarnya kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien. Misalnya satu klien akan mengatakan pada kita bahwa di kantor kita orang ini harus melaksanakan let's say psychological test, lalu medical check up, lalu interviewnya harus let's say competency based interview gitu ya, dan harus kita reference checking, harus kita cek salary slip, harus misalnya juga sampai ada some companies yang ke police ya, criminal checking and so on. Now kita punya standar apa saja yang kita lakukan, A, B, C, D. Tapi ketika company itu mengatakan bahwa standar perekrutan di perusahaan mereka adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, let's say, kita lakukan itu khusus untuk mereka. Sehingga kita mengambil part of their job yang sebenarnya tadinya misalnya mereka mau merekrut seorang management trainee, mereka harus menginterview 100 orang agar dapat 10 shortlist. Dari 10 shortlist itu mereka akan shortlist lagi jadi 5 yang diambil. Nah, kalau menggunakan kita, dari 100 ke 10-nya udah kita ambil. Jadi kita serahkan pada mereka 10, dari situ mereka pilih. Nah, kalau dilihat dari demand sekarang, plus pertumbuhannya, bagaimana Ricky melihat untuk saat ini demand yang mungkin dari sisi kliennya dulu, kemudian bagaimana pertumbuhannya juga, aplikan-aplikan ini sejauh ini di Indonesia seperti apa? Yang pertama, demand increase. Industri ini lumayan baik saat ini.
Tahun 2006 pertama kali saya masuk ke industri ini, saya masih harus memperkenalkan. Bahkan ketika saya interview waktu itu di salah satu perusahaan sejenis, saya bertanya pada interviewer saya, siapa sih yang mau bayar agent seperti Anda untuk cari karyawan? Karena menurut saya cari karyawan itu kenalan, ya, kakak punya pacar, punya sepupu, punya tante, misalnya gitu kan, atau ya see the newspaper lah, lihat koran gitu ya, lowongan apa, dilamar, atau datang ke job fair mungkin. Nah, tapi ketika saat itu dia memberikan saya list klien, ini loh klien-klien kita ternyata sangat banyak yang sudah terbiasa, dan saya research, oh ternyata di luar negeri this is very common gitu ya, and Indonesia sebenarnya sudah dari tahun 80-an. Tapi tetap pada saat itu ketika saya bertemu klien pertama, kedua, ketiga saya, I still have to educate them, what is this? Apa itu executive search consultant? Siapa Anda? Kenapa saya harus menggunakan jasa Anda untuk mendapatkan karyawan? Saat ini 8 years later udah sangat beda. Semua sudah sangat terbiasa. Bahkan klien-klien sudah tidak perlu dijelaskan apa sih terms-nya. Mereka sudah tahu standarnya seperti apa. Jadi ketika kita ada yang sedikit berbeda, mereka tahu, oh biasanya tidak seperti itu, Pak. Harusnya seperti ini. Misalnya let's say fee structure, let's say guarantee period, let's say payment terms, bla bla bla. Itu mereka sudah sangat-sangat ini, karena pertumbuhan industri kita sendiri tahun 2006 itu masih saya cek baru hanya 40-an company sejenis, sekarang sudah lebih dari 150-an. Oke. Ya, which is still very small karena di Singapura ada sekitar 600-an. But again, applicants juga begitu, yang dulunya mereka masih belum begitu percaya. Oke, saya mau kirim CV which is something confidential about me, information about me. Saya mau datang interview ke agency. Bener nggak ya? Jangan-jangan nanti saya akan dimintain biaya. Oh, jangan-jangan nanti salary saya akan dipotong. Mereka sudah mulai tahu, dan mereka sudah mulai bisa membedakan. Oh, Bapak executive search consultant. Mereka lihat website kita, mereka lihat portfolio kita, lalu mereka akan datang dan mereka akan jelaskan. Mereka akan menganggap kita sebagai sahabat, sebagai partner, gitu. Dan mereka sudah tahu bahwa kita tidak mengambil apa-apa dari salary Anda, kita tidak memotong apa-apa, tidak menahan apa-apa dari Anda. Kami hanya sudah completely dibayar oleh pihak klien, dan kami hanya membantu memperkenalkan Anda pada klien kami. Cuman hanya pada tahap, menurut saya masih dalam tahap corporate. Okay. Masih banyak kalau kita masuk ke small medium enterprise, sudah mulai berkembang, artinya sudah banyak yang tahu apa itu bidang ini, sudah banyak yang juga sudah mulai coba untuk pakai jasa kita, tapi masih minim. Gitu. Sedangkan kalau di luar negeri, even neighboring countries ya, seperti Malaysia, seperti Singapura, UKM sudah banyak gitu ya? Sudah biasa, standar gitu. Jadi itu memang sebuah pilihan. Ibaratnya di menu tuh ada, kita mau pakai yang mana sesuai strategi seperti apa. Mau pakai koran, mau pakai online, apa mau pakai headhunter, gitu. Tinggal kita pilih aja sesuai dengan strateginya, kebutuhannya, tingkat kesulitannya seperti apa. Tapi kalau di sini masih yang untuk UKM, headhunter ini masih bimbang ya, oke kayaknya terlalu mahal mungkin gitu, atau mungkin perlu nggak ya gitu, kayaknya kita cari sendiri aja atau gimana. Jadi masih harus diedukasi. Oke. Karena kita punya planning memang bukan untuk itu tujuan membuka perusahaannya, memang kita mau grow dan kita mau buktikan bahwa kita bisa menjadi raja di negara sendiri. Quantum Select hadir memposisikan diri sebagai perusahaan nasional yang didirikan oleh anak negeri dan memahami karakter juga kebutuhan perusahaan nasional serta multinasional. Keyakinan ini hadir karena lebih dari 150 perusahaan executive search di Indonesia, 80%-nya adalah perusahaan asing. Kini Quantum Select bertekad menjadi tuan rumah di negeri sendiri guna mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia. Tak berhenti di situ, Quantum Select Indonesia melebarkan sayap hingga ke India pada September 2013 sehingga menjadi Quantum Select Internasional. Oke, Ricky tadi sudah dijelaskan bagaimana hubungan atau cara menjalin hubungan dengan klien maupun dengan applicants atau pendaftar begitu. Tapi saya ingin tanya lebih jauh lagi. Seperti apa sih sebenarnya Quantum Select itu memasang fee terhadap klien memang? Fee kita standar, artinya semua executive search consultant atau recruitment agent itu memiliki fee yang standar, di mana kita mengambil percentage. Jadi ada percentage yang kita kalkulasikan dari penghasilan setahun kandidat tersebut, gitu ya. Dan of course ada yang paling murah, ada benchmark yang paling mahal. Depends on mereka punya setup masing-masing, depends levelnya on mereka, kesulitannya, posisinya, levelnya, dan tergantung juga dengan Anda mau pakai executive search consultant yang brandnya seperti apa, gitu kan? Okay. Karena
Ada beberapa executive search consultant yang mereka memang sudah pioneer di industri ini dan mereka ada di sekitar 50 countries with more than maybe thousands of employees all over the world gitu ya, dan mereka adalah pioneer dan mereka memang hanya segmen yang benar-benar high end gitu ya. Jadi kalau memang mereka mau menggunakan jasa seperti itu, of course fee-nya akan lebih mahal. Tapi dasar perhitungannya sama. Dasar perhitungannya adalah penghasilan setahun daripada kandidat tersebut. Nah, fee-nya ini yang varian. Dan Gitu. itu semua diberikan kepada company ya? Oleh klien, jadi klien akan bayar kepada agent. Oke. Jadi kandidat ini nggak ada Sama urusan sama sekali. Informasi ini juga di-provide nggak sih oleh Quantum dalam misalnya di websitenya? Jadi orang-orang yang tadinya mempunyai benchmark yang berbeda akhirnya tahu begitu. Awalnya Quantum buka 2010, kita buka company ini sebenarnya untuk executive search, yaitu yang artinya mencari managerial above. Oke. Nah, managerial above itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa dengan industri ini. Jadi mereka tidak perlu diinformasikan lagi bahwa kita tidak mengambil apa-apa. Karena mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu. Nah, now time goes by, kita sudah increase lots of number of clients sudah banyak and so on. Dan klien-klien kita sudah